Seberapa greget sih kemampuan matematika kamu? Coba jawab pertanyaan ini secara cepat. Siap? Berapa hasil dari 49 dikurangi 23? Apakah 25, 26, atau 27? Waktu habis. Jawaban yang betul adalah 26. Pertanyaan tadi sebetulnya bagian dari studi terbaru Research on Improving System of Education atau RISE yang diluncurkan November lalu. Tujuannya untuk mengetahui kualitas pengajaran sains, khususnya matematika di Indonesia. Hasilnya mencengangkan. Ada sekitar 20% responden yang salah menjawab pertanyaan standar anak SD itu. Dan saudara-saudara, mereka adalah tamatan SMA. Ada apa dengan pendidikan sains kita? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Dan maka dari sisi orang iklim juga kita mempelajari ini El Nino makin sering apa makin tinggi. Perkenalkan, Intan Suci Nurhati, peneliti iklim dan kelautan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Jauh sebelum dia jadi peneliti muda berprestasi, Intan punya kenangan kurang baik dengan pelajaran sains di sekolah. Jadi waktu itu memang saya ada kekecewaan waktu SMA dengan walaupun saya belajar IPA sebegitu dalamnya, ENSO, sebuah fenomena iklim yang waktu itu saya lihat tahun 97-98 yang mencengangkan saya, itu tidak ada di kurikulum kita. Padahal ENSO itu sebuah siklus, Mas. Dia seperti monsun gitu, dia akan datang pergi dan kurang lebih tiap 7 tahun sekali. Dan memang waktu itu dampaknya waktu 97-98 adalah fenomena ENSO yang sangat besar, terbesar di abad 20. Tapi kenapa sebuah siklus itu tidak dijelaskan di mata pelajaran kita, menurut saya itu sangat wow gitu. Intan malah pernah pesimistis dengan manfaat pelajaran sains di sekolah dulu. Walaupun sejago-jagonya saya ngerjain fisika, kimia misalnya waktu SMA, kalau boleh jujur ya, ujung-ujungnya di hari-hari kita itu kan kita cuman istilah butuh ngitung biar nggak ditipu di pasar gitu kan ya. Pendidikan sains di sekolah perlu perubahan yang mendasar. Begitu kritik fisikawan LIPI, Haryo Sumowidagdo. Pengajaran sains dan IPA itu sangat berbasis dogmatis. Jadi sangat sedikit diterangkan atau bahkan tidak pernah bagaimana asal muasalnya suatu konsep atau ide dalam pengetahuan, itu nggak pernah diterangkan. Mereka dibilang, oh ini begini, itu begitu, rumusnya ini, si Anu bilang itu, si Prof Anu bilang itu, si Einstein bilang ini, si Darwin bilang ini, tapi nggak pernah dipikirkan bagaimana mereka bisa pikir ke sana. Bertahun-tahun kita dengar Bapak Ibu guru bicara di depan kelas tentang rumus-rumus fisika, kimia, dan matematika. Apa itu cukup? Kata Haryo, dampak pelajaran sains akan lebih terasa jika siswa melakukan banyak eksperimen sederhana. Akan lebih baik jika memang materinya dikurangi, tetapi bagaimana penyampaiannya yang diperbaiki, yang sebisa mungkin. Kalau saya suka itu pakai istilah hands on atau langsung turun ke lapangan. Kalau saya tanam biji kacang di dalam botol yang saya tutup rapat-rapat, nggak ada oksigen, tumbuh nggak? Nah, kenapa gitu loh? Hal seperti itu yang harus diajarkan, bukan pasti mati. Kenapa mati? Pernah lihat sendiri nggak gitu loh? Nah, hal seperti itu melatih daya nalar, berpikir kritis dan rasa ingin tahu dari orang. Pemerintah punya ambisi memperbanyak lulusan perguruan tinggi di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Tujuannya supaya terserap dalam ekosistem industri 4.0, baik sebagai pekerja maupun wirausaha. Bagi saya, tujuan meningkatkan lebih banyak orang untuk berkecimpung di sains itu malah secondary. Tujuan utama saya kira adalah sekali lagi membentuk warga dan masyarakat yang melek sains dan kritis, dan intinya menjadi warga negara yang lebih baik. Saya kira bisa membuat keputusan yang tepat, keputusan yang istilahnya itu well informed ya, keputusan yang berdasarkan informasi yang benar gitu loh. Itu yang lebih penting dari sekedar saya mau lebih banyak orang belajar STEM. Enggak,
itu akan datang dengan sendiri, tapi yang ini yang lebih penting gitu loh. Yang jelas, pendidikan sains di sekolah harus segera dibenahi supaya nggak ada lagi lulusan SMA yang punya kemampuan matematika lebih rendah dari anak SD. Orang-orang muda yang dengan kejeniusannya yang jauh lebih, tiap generasi akan selalu lebih bagus, itu bisa berkontribusi apa untuk memperbaiki, advancing science, sehingga nanti dampaknya, manfaatnya untuk masyarakat itu akan benar-benar mengena. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.